Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan masih melanjutkan pembelajaran terkait kalkulus lanjut, khususnya nanti kita akan belajar pada bab baru pada materi integral lipat. Nah, pada kali ini kita akan fokuskan integral lipat khusus yang integral lipat yang kedua. Nanti next pertemuan akan ada integral lipat yang ketiga untuk pembahasan selanjutnya. Sebelumnya kita akan fokuskan di yang integral lipat 2 dulu saja ya untuk pemahaman kali ini supaya basic-basicnya kita sudah paham di awal sini. Nah, pada integral lipat 2 nanti akan ada 2 subbab yang akan kita pelajari, yaitu integral lipat 2 atas persegi dan integral lipat 2 atas yang non persegi. Jadi nanti ada 2 skema. Kalau bisa kita temukan ya, integral lipat itu ada 2 kasus, yang atas persegi dan atas non persegi ya. Wujudnya persegi dan non persegi itu kriterianya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, terus gambarnya seperti apa, nanti akan kita detailkan pada pembelajaran kali ini. Nah, pada pembahasan yang kali ini ya, yang pertama tentang integral lipat 2 atas persegi. Nah, di sini ada definisi volume di bawah permukaan. Jadi kalau kita punya fungsi f ya, di sini ada fungsi f-nya di sini. Nah, fungsi f itu fungsi 2 variabel tentunya karena kita sudah membahas integral lipat 2. Nah, fungsi saya ini dia harus kontinu. Nah, selain kontinu juga dia non negatif karena kita akan mencari area yang pasti dia hasilnya nanti juga nggak mungkin negatif. Nah, dia berada di mana? Berada di bilangan real atas bidang X karena kita sudah main 2 variabel ya. Maka volume benda padat yang berada di bawah permukaan fungsi F ini yang dimintai di soal di sini, F-nya punya 2 variabel, kontinu, terus berada pada area bilangan real, terus kemudian bidang X karena ada 2 variabel. Nah, volumenya itu seperti apa ya? Volume yang ditutupi oleh 2 permukaan, yaitu permukaan apa? Fungsi kita ini, ya. Jadi fungsi kita itulah yang menutupi permukaan, sehingga di bawah permukaan itu kita akan cari volumenya gitu. Nah, berada di bilangan real. Nah, ini notasinya ya. V itu representasi dari volume, limit n menuju tak hingga karena kita sudah mainnya non negatif ya. Berarti di sini sudah pasti di sini plus tak hingga. Nah, dari apa? Dari jumlahan ya. Di sini sigma artinya jumlahan. Dari 1 sampai n berapapun kita bisa hitung jumlahannya, di mana di sini K-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, K itu apa? Itu adalah interval-interval yang ada di dalam kurva tadi. Ya, karena kita punya kurva di sini Z, X, dan Y. Pasti X dan Y tidak hanya satu angka. Lebih dari 1. Nah, oleh sebab itu berjalan entah 1, entah 2, entah 3, kita bisa jumlahkan. Ya, dari luas area ini yang kita kalikan. Jadi kurvanya kalikan luas. Panjang kali lebar, itulah persegi. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi 2 variabel gitu, misalnya seperti ini gitu. Nah, fungsi kita yang 2 variabel ini ya kita mau mencari luasan yang ada di sini ya, misalnya berada di rentang A sampai B begitu, misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y begitu. Nah, dari A sampai B kita ingin mencari yang dimaksud di sini volume di bawah permukaan ya ini ya, ini. Ya, yang berada di bawah ini semua. Ya, di bawah kurva kita semua ini. Karena sudah dibatasi A sampai B ya sudah gitu. A sampai B saja yang akan kita mainkan. Lalu kemudian yang dimaksud dengan ya di sini mencari volumenya. Ya, di sini kan ngomongnya limit n menuju tak hingga ya. Sampai tak hingga di sini berjalan ya. Berjalan sebanyak ini dari apa? Dari jumlahan-jumlahan fungsi terhadap selisih permukaannya ini ya. Ini delta itu perubahan ya, perubahan. Jadi kalau di sini kita sekat-sekat, semakin banyak kita melakukan penyekatan, perhitungan kita akan semakin presisi. Anggap saja ini garisnya lurus. Nah, di sini sudah ya kelihatan banyak sekali garis-garis ya yang memisahkan. Awalnya kita hanya cuma punya satu gambar saja. Nah, di sini sudah punya gambar kita yang kita lakukan partisi ya. Ini ada garis luasan yang pertama, luasan yang kedua, luasan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, itu menunjukkan delta A di sini.
Nah, lalu fx KYK di sini apa? Itu adalah interval yang membedakan posisinya dari batang-batang yang sudah kita partisi ini. Ketika kita kumpulkan, kurva ini dipisahkan oleh interval, ya. Ini A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4, A plus 5, sampai nanti ketemunya B. Misalnya di sini 1 sampai 5, kita bisa melakukan partisi sebanyak 5 kali, ya di sini ada 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, begitu. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan F-nya. Ya, F pada saat ini, nah, ketika F pada saat XK-nya dia berubah, pasti fungsi yang di sini juga hasilnya berubah gitu. Fungsi ketika domainnya, ya, katakanlah fungsi ini ketika domainnya 1, pasti di sini hasilnya F1. Kalau domainnya di sini 2, pasti ketemunya F2. Nah, disinilah yang dikatakan fungsi pada saat interval yang sudah kita lakukan partisi. Sehingga untuk mencari volume di bawah kurva yang sudah diarsir ini, ya tinggal menjumlahkan. Makanya di sini kita pakai sigma. Ya, sigma karena kita jumlahkan secara diskrit di sini, ya. Diskrit kita jumlahkan dari 1 sampai berapa kita melakukan partisi, ya. Sampai 5 partisi berarti N-nya di sini nanti 5, ya. Luasan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita jumlahkan semua. Mau ke 7, ke 10 tidak ada masalah. Jadi konsepnya semakin kecil, ya, kita melakukan atau semakin banyak kita melakukan partisi, perhitungan kita akan semakin presisi. Jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Jadi, pasti beda ketika kita hanya melakukan 2 partisi, ya. Kita tidak bisa melakukan identifikasi naik dan turun pada kurva kita. Jadi kita harus sebanyak mungkin melakukan partisi. Nah, di sini semakin banyak kita melakukan partisi, semakin presisi. Jadi di sini berjalan dari 1 sampai N itu tergantung kita melakukannya. Dari apa? Dari interval kita yang sudah kita fungsikan F1, F2, F3 itu membentuk fungsi yang berada pada saat interval tertentu. Dikalikan apa? Dikalikan dengan luasannya di sini, ya, luasannya. Jadi luasan ini pasti berbeda-beda karena apa? Domain dari fungsi kita juga berbeda, ya. Jadi kalau luas itu kan kalau ini kan wujudnya persegi, ya, berarti kan bersih panjang kali lebar gitu. Atas persegi panjang wujudnya. Panjangnya itu ya dia sebagai, bisa kita terserah di sini ya panjang atau lebarnya, tapi di sini sumbu yang Y dengan sumbu yang X kita kalikan. Jadilah luasan. Nah, ini luasan ini kita jumlahkan dari N menuju tak hingga. Kenapa? Karena di sini N menuju tak hingga mengindikasi, ya, prosesnya kita itu berjalan terus. Gitu. Karena fungsi kita fungsi kontinu, kita masih bisa mencari partisi yang pertama, partisi yang kedua, ketiga, keempat. Jadi di sini N menuju tak hingga menunjukkan proses kita itu berjalan terus, ya. Persegi yang pertama ketemu, kedua ketemu, ketiga ketemu, dan selanjutnya itu akan berjalan terus begitu. Karena di sini sudah dijamin fungsi kita kontinu, maka kita pakai limit N menuju tak hingga. Jadi tidak hanya bekerja pada diskrit. Kalau diskrit ini bekerja pada masing-masing saja, tapi kita tidak bisa menggabungkan mereka. Nah, menggabungkannya dengan apa? Limit N menuju tak hingga di sini. Gitu. Jadi di sini konsep dasar, ya. Gimana cara menghitung luasan di bawah permukaan? Nah, menghitungnya seperti ini. Dengan cara melakukan partisi, setelah kita partisi bentuknya persegi-persegi, ya, luasnya panjang kali lebar, ya, panjangnya apa, lebarnya apa, sumbu X dan sumbu Y kita kalikan. Ini panjang, ini lebar. Begitu. Nah, di sini kenapa ada N tak hingga? Nah, karena ada jumlahan di sini sebanyak ini, ya tinggal dijumlahkan saja. Nah, fungsi kita kontinu sudah begitu. Ini konsep dasar untuk menghitung luasan di bawah permukaan. Nah, setelah mengetahui, ya, konsep dasar di atas terkait area di bawah permukaan, kalau kita mencari luasnya itu seperti apa. Nah, perluasan dari konsep yang sudah kita pahamkan di atas itu, nah definisinya bisa kita sebut nih, cara menghitung luasan di bawah permukaan dan konsep persegi panjang yang sudah di atas sudah dijelaskan. Nah, kita bisa sebut perluasannya itu sebagai yang menemukan pertama kali konsep ini itu disebut ditemukan oleh Riemann, maka di sini jumlahan-jumlahan persegi yang sudah kita ketahui di atas itu bisa kita sebut sebagai jumlahan Riemann.
Ya, jumlahan Riemann itu gimana gitu. Jadi di sini limit karena ada n menuju tak hingga dari jumlahan itu ya bisa kita notasikan karena kita sudah bermain pada dua variabel ya. Jadi integralnya di sini juga integral rangkap 2. Kenapa? Karena x-nya juga mengalami perubahan, y-nya juga mengalami perubahan, maka di sini ada 2 kali perubahan terhadap x dan terhadap y nantinya. Jadi sehingga jumlahan Riemann yaitu integral rangkap 2 dari limit n menuju tak hingga yang di atas tadi ya, sigma k sampai 1 sampai n dari fungsi ketika x, k, y, k ya, karena berjalan tadi kita punya banyak persegi panjang. Pada waktu posisinya ini ditentukan oleh ini fungsinya dan areanya di sini ditentukan oleh delta AK. Jadi di sini jumlahan-jumlahan yang sudah kita cari di atas itu bisa diselesaikan atau bisa direpresentasikan menjadi jumlahan Riemann, di mana jumlahan Riemann di sini itu adalah integral rangkap 2 karena ada 2 variabel kita dari fungsi kita. Nah, di sini disebut sebagai double integral dari fungsi f(x,y) atas R ya, luasan R itu bilangan real di sini. Jika f-nya kontinu dan tak negatif pada area R, maka formula untuk menghitung volume ya sudah gitu. Di volumenya yang tadi ini ya, yang hanya ruas kanan ini saja. Jadi di sini kita bisa menghitung volume yang ruas kanan ini jadi lebih simpel dengan menggunakan integral saja dari fungsi kita. Karena sama saja ya, dua-duanya kita sudah dijamin di awal kalau kita punya fungsi-fungsi yang kontinu. Jadi kediskritan yang ada di sigma terus ditambah n menuju tak hingga ini sudah ya merepresentasikan fungsi kita fungsi kontinu. Jadi karena kontinu bisa kita evaluasi dengan integral lipat 2 seperti ini. Hasilnya pasti akan sama saja ya, tinggal menjumlahkan persegi-persegi karena di sini ada perubahan terhadap x dan y ya. Jadi di sini perbedaannya di situ saja. Kalau di sini dia menjumlahkan dari persegi-persegi yang diskrit terus kita kontinukan. Nah, di sini kita sudah kontinukan dari 2 variabel, x-nya juga berjalan, y-nya juga berjalan. Nah, inilah representasi dari volume atau untuk mencari luasan ya. Luasan kalau di sini kan baru 2 ya, jadi bisa dikatakan area gitu. Area dari yang kita cari gitu. Jadi di sini kalau volume kan terkesan isi gitu, tapi di sini isi yang berada di bawah kurva yang dua dimensi ini, 2 variabel x dan y. Jadi isinya yang di bawah sini ya bisa saja kita sebut volume. Sebelum nanti integral lipat 3 juga bahas volume, tapi dia benda yang ruang bukan area. Itu tadi konsep dasar yang bisa kita sebut sebagai integral Riemann asal muasalnya seperti itu. Nah, setelah mengetahui konsep dasar dan definisi dari jumlahan Riemann ya, yang dasarnya dari luas area di bawah permukaan. Nah, di sini kita mencoba untuk, karena kita sudah tahu berada pada fungsi 2 variabel ya. Fungsi kita kan tadi 2 variabel x, y di sini. Nah, jadi di sini ada 2 variabel yang bekerja dan berubah pada jumlahan yang sudah kita akan cari nantinya begitu. Jadi ada variabel x dan ada variabel y. Lalu bagaimana jumlahan ini bisa bekerja? Kita bisa lakukan dengan 2 skema. Karena dua-duanya ini berubah ya, x-nya berubah, berjalan terus ya, y-nya juga berjalan terus seperti pada kurva yang tadi, x-nya berjalan juga, y-nya berjalan juga begitu. Nah, jadi di sini kita bisa lakukan 2 alternatif. Yang pertama, kita bisa lakukan nih kalau kita mau mencari perubahan terhadap x dulu. Jadi di sini dx dulu. Jadi integral kita dilakukan pengintegralan terhadap batas. Di mana batasnya di sini batas dari x. Karena kita mau melakukan perubahan terhadap x. Begitu. Jadi kalau misalnya di sini ada kurva, terus di sini dibatasi oleh a sama b, jadi di sini x-nya berubah dari a sampai b. Nah, baru di sini karena di sini yang mau kita mainkan dulu adalah x, berarti di sini pasti dx dan batasnya juga harus disesuaikan, harus x. Jangan sampai kita mau mengintegralkan y tapi batasnya dimasukkan adalah batas y. Baru nanti kalau x-nya sudah dievaluasi, baru next kita bisa evaluasi yang y-nya. Lalu yang y-nya batasnya di mana? Ya di sini misalnya
C sampai D, begitu ya. Jadi di sini batas Y-nya kita masukkan C sampai D. Ini juga wajib pakai batas Y. Jangan sampai mengintegralkan terhadap X, mencari perubahan terhadap X, tapi yang dimasukkan batasnya malah Y. Begitu juga sebaliknya, mencari perubahan terhadap Y, namun yang dimasukkan batasnya malah X. Kan tidak sinkron. Jadi kalau mau mencari perubahan, X gitu, jadi X-nya dari awal apa, akhir apa, sudah diintegralkan. Y-nya juga sama, awal apa, akhir apa, sudah dimasukkan. Ini skema yang pertama. Ya. Terus kemudian kalau misalnya saya mau membalik begitu, tidak X dulu tapi Y dulu, bisa. Ya, skema ini juga bisa kita gunakan dengan cara yang sama. Kalau Y tadi batasnya C sampai D, ya jangan lupa. Kalau mau mengintegralkan terhadap Y dulu, mencari perubahan terhadap Y dulu, variabel Y. Jadi yang batas yang dimasukkan juga harus Y dulu. Baru nanti X belakangan. Gitu. Jadi di sini, skema penulisan integral yang di dalam ini ya yang harus diselesaikan pertama. Ini juga yang harus diselesaikan pertama. Gitu. Batasnya juga harus yang pertama. Baru nanti yang kedua, variabel X yang berubah ya apa? Batasnya awal sampai akhirnya, A sampai B. Gitu. Nah, mohon maaf di sini ada typo ya, ini harus A sampai B. Begitu. Jadi kalau X-nya sudah dievaluasi A sampai B ya sudah gitu. Ini kita bisa mendapatkan dua skema yang berbeda ya. Jadi di sini kalau Y-nya batasnya CD, X-nya batasnya AB, ya sudah di sini terakhir batasnya AB begitu. Jadi hati-hati dalam mengidentifikasi fungsi kita mau berubah terhadap X dulu atau Y dulu, diintegralkan terhadap X dulu atau Y dulu untuk menentukan fungsi ini berubah dari interval atau batas apa, atas dan bawahnya. Dan perlu diingat yang berada di dalam di sini harus kita selesaikan dahulu. Jadi skemanya skema yang di dalam baru keluar nanti kalau integral lipat 3 yang di luarnya lagi. Ini baru cukup dua kali kita melakukan pengintegralan. Nah, integral yang seperti ini mau X dulu atau Y dulu atau kebalikannya Y terus baru X. Nah, ini namanya bisa kita sebut sebagai iterated integral atau integral yang bertahap. Jadi ada tahapannya karena dua kali perubahan terhadap X dan terhadap Y bisa kita lakukan. Mau X dulu atau Y dulu tidak ada masalah ya. Jadi di sini dia bertahap. Jadi iterated integral ini memberikan tahapan-tahapan kalau mau X dulu seperti apa, Y dulu seperti apa skemanya. Nah, sebagai contoh kalau kita punya kasus saya punya fungsi nih 40 min 2x Y gitu. Nah, coba diintegralkan terhadap dy dulu terus baru dx begitu. Dua-duanya kalau y itu berarti dibatasi oleh dua interval, intervalnya 2 sampai 4 ya. Kalau x-nya itu dibatasi oleh interval 1 sampai 3 begitu. Nah, dari sini kan kelihatan gitu. Mau dilakukan pengintegralan atau mengecek perubahan terhadap y dulu atau x dulu tidak ada masalah. Nah, di sini berhubung soalnya minta Y dulu, silahkan dilakukan perubahan terhadap Y dulu yang pertama, baru nanti yang kedua pakai yang X. Ingat kalau Y-nya batasnya 2 sampai 4, ya integralnya seperti penyelesaian integral biasa, ya. Karena di sini ada dua variabel X dan Y, ya. Dan hanya kita melakukan perubahan terhadap Y, berarti yang nilai X di sini dia konstan. Ya, nilai X di sini sebagai konstan. Jadi di sini pengintegralan terhadap Y ya biasa ya. 40 min 2xy diintegralkan terhadap D ya 40y min xy kuadrat. Tinggal dimasukkan batasnya batasnya Y berapa? 2 sampai 4 gitu. Jadi dimasukkan 2 berapa, 4 berapa. Nah, ketika dimasukkan 4 ketemu, ketika dimasukkan 2 ketemu ini. Ya, ini pengintegralan biasa seperti pada waktu SMA. Cuman di sini coba kita tambahkan satu integral lagi untuk menghitung luasan ya. Ini ya kerjanya ya 2 kali berarti integralnya. Setelah dimasukkan batasnya ketemu. 80 min 12x ini baru perubahan terhadap Y ya. Ini baru perubahan terhadap Y. Kita belum melakukan perubahan terhadap X-nya. Kenapa? Karena fungsi kita fungsi dua variabel.
dan berjalan nilai X dan Y, kita baru asumsikan di sini X-nya konstan, kenapa kita cari perubahan Y? Padahal Y-nya juga berjalan. Nah, di sini kita harus menghitung yang kedua kali untuk nilai X-nya yang berjalan. Ini kan baru tadi konstan. Iya. Jadi perjalanan kita baru separuh, pengintegralan dilanjutkan dengan cara yang sama, 1-3, ingat batasnya X. Terus dengan cara yang sama dimasukkan ya. Karena di sini nggak ada variabel Y, cukup konstan semua, ya sudah 80X min 6X kuadrat dimasukkan. X-nya 1-3, ketemu 112. Jadi di sini bisa dikatakan, ketika saya punya fungsi 40 min 2X, nah dia berubah nih pada interval. Misal di sini saya gambarkan. Nah, di sini Y-nya 1-3. Katakanlah di sini 1-3 Y-nya di sini. Dan X-nya di sini Y-nya 2-4. Jadi di sini 2, di sini 4 ya, mohon maaf. Terus kemudian Y-nya 2-4 sudah, terus X-nya 1-3. Begitu, 1-3. Begitu, 1-3. Nah, di area sinilah kita akan ya mencari luasannya. Nah, ini berapa luasannya? Nah, dari sini kita bisa hitung ternyata luasannya dia 112 luasan area, satuan luasan area. Jadi di sini bisa terlihat kalau saya mau soalnya diganti, misalnya dx dulu terus baru dy, bisa. Pasti nanti hasilnya akan sama. Karena dua-duanya kita evaluasi baik berjalan dari x dulu atau y dulu selama batasnya sesuai. Kalau X batasnya seperti apa, Y batasnya seperti apa, jangan sampai tertukar. Pasti nanti hasilnya sama. Karena luasan ini mau dibawa kemanapun, pasti hasilnya akan menunjukkan yang sama. Karena dua skema di atas bisa ditawarkan dan sebagai alternatif tinggal yang mudah mana. Ya, tinggal yang mudah mana dikerjakan silakan. Mau X dulu atau Y dulu tidak ada masalah. Nah, setelah mengetahui latar belakang, integral itu seperti apa, luasan seperti apa, terus kemudian konsep dasarnya tadi sudah dijelaskan beserta contohnya. Nah, di sini bisa kita tarik teorema 1.2 ya. Teorema 1.2. Kalau saya punya R ya sebagai persegi ya. Persegi ini berada X-nya dibatasin oleh AB ya. Y-nya dibatasin oleh CD. Maka ya fungsi yang berada di interval AB dan CD di sumbu X dan di sumbu Y tadi, fungsi yang kontinu itu wujudnya dan dia persegi, maka untuk mencari integral lipat 2 dari yang sudah kita lakukan tadi, fungsi yang harus kontinu dan bentuknya persegi tadi, bisa kita lakukan ya dua alternatif yang sudah kita evaluasi di awal tadi ya, skema yang sudah kita berikan ini diperkuat di dalam teorema ini, bisa dan sah. Baru tadi kita punya asumsi, oh kalau saya mau integral X dulu baru Y atau kebalikannya Y dulu baru X, katanya sama. Nah, di sini di teorema ini dipertegas dan diperkuat. Kalau mau menghitung integralnya bisa dilakukan terhadap X dulu baru Y atau Y dulu baru X. Nah, di sini diperkuat bahwa di sini hasilnya akan sama. Tidak mungkin tidak sama. Jadi, tidak ada masalah mau mengerjakan X dulu atau Y dulu atau kebalikannya. Yang penting dari segi kemudahan kita bisa melakukan iterasi dalam pengintegralan. Jadi, di sini teorema Fubini di sini memberikan penguatan dari asumsi yang di awal ya. Tadi soal yang kita kerjakan mau X dulu atau Y dulu terus atau kebalikannya pasti akan sama. Nah, di sini diperkuat. Jadi tidak ada masalah. Dua skema yang di awal tadi tidak menyalahi aturan. Karena luas di mana-mana juga hasilnya sama. Jadi di sini diperkuat pasti hasilnya sama. Nah, setelah mengetahui teorema dasarnya tadi, nah di sini ada properties ya, beberapa sifat-sifat yang akan muncul di dalam soal dan sifat-sifat ini akan lebih memudahkan pekerjaan kita. Ya, tanpa harus bekerja lebih keras. Nah, sifat-sifat di sini sudah teruji dan silahkan bisa digunakan kalau kita menjumpai soal yang wujudnya seperti ini. Kalau misalnya ada konstanta, terus kemudian ada fungsi, misal 3 kali X kuadrat seperti itu. Nah, 3 ini sebagai konstan dan di sini fungsi ada X kuadrat, misal X kuadrat Y begitu ya. Karena sudah main dua variabel. Nah, di sini
tanpa harus kita bekerja dengan angka 3 atau kita hanya bekerja pada E kuadrat Y, kita bisa melakukan dengan cara mengeluarkan konstanta 3 itu di luar integral. Jadi tanpa harus di sini kita hitung 3 di dalam pengintegralan, proses pengintegralan, kita bisa lakukan. Dan di sini hasilnya sama. Mohon maaf di sini tidak ada karena C-nya sudah keluar ya. C-nya sudah keluar, jadi proses pengintegralan itu tanpa ada konstanta itu akan jauh lebih memudahkan. Ya kalau 3, kalau misalnya 1000 dan fungsi kita cukup kompleks seperti itu, kan angka 1000 ketika dikeluarkan akan jauh lebih mudah dalam pengintegralan daripada kita mengintegralkan angka 1000. Toh konstanta juga hasilnya kalau diintegralkan tidak akan merubah gitu. Misalnya 3 kali persegi panjang ya, persegi panjang dijumlah dulu terus baru nanti dikalikan 3, nggak ada masalah ya. Pengalian konstanta dalam fungsi kita itu tidak akan merubah perhitungan. Jadi di sini sudah pasti hasilnya sama. Nah, lanjut lagi. Sifat yang kedua, kalau ada punya dua fungsi ya, fx sama ge, dua-duanya dijumlahkan. Ketika memang dijumlahkan tanpa harus dijumlahkan dulu, terus baru diintegralkan, itu juga bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan pengintegralan masing-masing. Ya, barangkali fungsi tersebut setelah dijumlahkan pasti dia lebih kompleks, lebih besar, lebih banyak equation-nya mungkin. Nah, tanpa harus kita melakukan operasi penjumlahan. Begitu juga nanti ada perkalian juga. Gitu. Tanpa melakukan operasi penjumlahan dan perkalian terhadap dua fungsi yang kita miliki, kita bisa melakukan pengintegralan dan hasilnya pasti akan sama. Dengan cara apa? Kita integralkan secara masing-masing. F-nya berapa, G-nya berapa, kita integralkan masing-masing. Dan pasti nanti hasilnya sama. Ya, begitu juga bisa kebalikannya karena di sini ada kata-kata sama dengannya di sini. Jadi kalau misalnya kita punya ternyata penyelesaian jauh lebih mudah kalau dijumlahkan atau diselisihkan dulu gitu. Jadi mau diselisihkan dulu di awal juga nggak ada masalah. Pengintegralannya pasti nanti hasilnya sama. Tidak mungkin berbeda begitu. Jadi operasi plus dan minus di sini dalam proses pengintegralan bisa kita lakukan di awal atau mau diintegralkan masing-masing baru nanti kita operasikan plus dan minusnya. Terus kemudian yang keempat di sini ada sifat kalau kita punya fungsi berada pada area R, namun R-nya di sini bisa kita lakukan penyekatan. Misal fungsi kita di sini, fungsi ini berada pada interval A sampai D begitu. Nah, di sini kan kita bisa melakukan penyekatan ya. 2 kali kerja kita A sampai C dulu gitu, baru nanti C sampai D kita hitung belakangan. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari fungsi ketika memang misal kita ingin jauh lebih mudah ya, mempermudah perhitungan kita. Ya, barangkali area yang di sini kita patut untuk curigai karena dia areanya terjadi lengkungan yang cukup tajam begitu, jadi kita evaluasi yang naik dulu terus baru yang turun nanti belakangan. Ini juga tidak akan merubah fungsi ya. Yang naik juga berada pada interval yang sebelumnya AC dan yang turun berada di interval C sampai D gitu. Tidak ada masalah. Jadi pengoperasiannya bisa dilakukan berdasarkan area ya, R1 dan R2. Nah, ini sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah penyelesaian integral di part 2. Nah, di atas tadi itu adalah pembahasan ketika kita punya fungsi. Ya, fungsi kita itu dibatasi oleh A sama B dan C sama D. Ya, A sama B dan C sama D. Artinya di sini A sama B, C dan D di sini dia merupakan konstan. Ya, persegi yang kita miliki ini luasannya dia konstan. A sama B, C sama D 1 sampai 3, 4 sampai 5 begitu. Dia konstan. Namun di sini pembahasan kita yang kedua, gimana kalau kita punya fungsi diminta untuk mencari batasnya, tapi batasnya tidak konstan, ya. Tapi batasnya berupa grafik atau kurva lagi, gitu. Bisa salah satu, ya, bisa salah satu karena di sini setelah konstan, ternyata bentuknya persegi seperti ini, kita bisa lakukan pengintegralan dengan mudah. Tapi kalau misalnya batasnya dia tidak konstan lagi berupa grafik begitu. Jadi bagaimana penyelesaiannya ya? Sama begitu. Cuman di sini kalau tadi disebut sebagai kalau konstan semua itu
mencari integral lipat atas persegi ya. Tapi kalau di sini kita sudah punya batas yang tidak konstan lagi, nah kita bisa sebut sebagai mencari integral lipat tapi dia tidak persegi ya. Jadi di sini non rectangle di sini dia wujudnya nanti pasti tidak akan persegi. Entah nanti ilustrasinya seperti ini. A sama B-nya dia konstan, tapi C sama D-nya dia melakukan di sini ada kurva begitu. Jadi kurva yang ada di bawah dan di atas di sini. Nah, di sini kan sudah berwujud tidak konstan lagi ya, berwujud gelombang atas dan gelombang bawah. Beda dengan yang tadi ya. A sama B-nya sudah fix, C sama D-nya sudah fix, sudah konstan semua. Tapi di sini A sama B-nya dia sudah fix. Tapi C sama D sebagai batas yang ada di sini, dia sebagai fungsi yang membatasi dari A sama B. Jadi wujudnya sudah tidak persegi panjang lagi ya. Mungkin trapesium, mungkin jajar genjang, belah ketupat, nggak ada yang wujudnya nggak ada yang persegi lagi. Karena sudah kurva di sini sudah istilahnya sesuai dengan fungsinya dia. Begitu. Entah dia naik, turun, meliuk-liuk, begitu. Jadi tidak fix lagi. Tidak konstan lagi. Nah, di sini yang kita sebut sebagai perbedaan yang pertama tadi, dia wujudnya atas persegi ya. Jadi A sama B, C sama D semua batasnya dia konstan, tapi di sini ada salah satu batas yang dia tidak konstan, dia berubah fungsi begitu. Jadi penyelesaiannya dia harus dimasukkan fungsi. Sehingga di sini wujudnya tidak persegi lagi. Jadi ini mencari integral lipat atas non rectangles di sini tidak persegi lagi. Nah, di sini representasinya bisa kita notasikan seperti ini. Kalau yang Y-nya itu dibatasi oleh kurva, ya sudah, tinggal batasnya di sini dimasukkan G1 dan G2. Nah, pasti di sini wujudnya dia grafik. Nah, namun X-nya di sini dia konstan, nggak ada masalah seperti yang kasus pertama. Kasus pertama tadi di sini kan dia konstan, ya, integral pertama. Jadi di sini dilakukan pengintegralan tuh dulu terhadap Y, perubahan terhadap Y, tapi di sini dia wujudnya masih grafik batasnya. Ya sudah gitu. Jadi di sini kita kerjakan dulu, baru nanti yang tahap kedua iteratifnya terhadap X gitu. Atau kebalikannya ya. Kita mau mengintegralkan. Jadi di sini kebalikannya, kalau di sini A sama B-nya yang fix, yang sudah konstan. Nah, tapi di sini C sama D-nya dia yang sudah fix ya. C sama D-nya dia sudah fix. Jadi kalau kita punya fungsi di sini C sama D-nya di sini sudah fix ya. Jadi di sini sudah pasti gitu, tapi di sini X-nya dia berupa kurva gitu, tapi di sini dia kurvanya tidak lagi dibatasi. Jadi fungsi kita tidak dibatasi oleh A sama B, sudah dibatasi oleh H1Y dan H2Y. Jadi fungsinya kita wujudnya tidak persegi panjang lagi, sudah sesuai dengan grafiknya. Jadi di sini kalau X dia harus dievaluasi X dulu, baru Y-nya yang konstan CD begitu ya. Sudah di sini secara iteratif terhadap X dulu, terus baru terhadap Y. Nah, ini tadi kasus ketika kita punya fungsi tapi dibatasi oleh tidak selalu nilai yang konstan. Nah, di sini menyebabkan perbedaan dengan yang pertama. Kalau tadi semua konstan, kita bisa sebut sebagai luas area di bawah persegi karena wujudnya berending dengan kata-kata tidak persegi. Jadi di sini bisa kita lakukan integralnya lipat 2 sama, karena kita masih main dua variabel, tapi batasnya yang pertama kita harus mainkan dengan batas yang sesuai dengan permintaan soal berupa fungsi ya, fungsi di sini. Jadi wujudnya sudah tidak persegi panjang. Nah, contoh dari kasus yang integral lipat 2 atas non persegi panjang. Ya, kita sama ya, pola iterasinya sama, pengerjaannya sama, cuman yang membedakan hanya batasnya saja. Jadi kalau coba dievaluasi integral lipat 2, tapi di sini yang sudah fix X-nya ya, X-nya di sini sudah fix di angka 0 sampai 1, namun Y-nya dibatasi oleh dua grafik, dua kurva yang berbeda, jadi pasti wujudnya tidak persegi panjang lagi. Nah, Y-nya yang berada di min X dan X kuadrat, dan fungsinya di sini Y kuadrat X gitu. Jadi ya sama, proses pengintegralnya juga sama ya. Yang pertama diintegralkan dulu yang ada di dalam terhadap Y. Ya, terhadap Y. Ya sudah, yang Y dulu kita integralkan ya. Karena di sini Y kuadrat X, maka X di sini konstan. Ya, sesuai dengan konsep yang tadi, karena X-nya konstan, nanti di belakang harus diintegralkan terhadap X juga. Gitu. Jadi pekerjaan kita memang integral lipat 2 kali.
begitu. Karena ada dua perubahan X dan Y. Yang X sudah fix, yang Y dia berupa batasnya grafik. Ya sudah, kalau grafik diintegralkan seperti biasa, Y kuadrat X diintegralkan terhadap Y, ya Y pangkat 3 X per 3. Ya, karena di sini pangkat 2 berarti sepertiga Y pangkat 3 X. Nah, X-nya konstan, selalu mengikuti Y-nya selalu gitu. Baru nanti setelah sini ketemu. Karena integral perubahannya itu terhadap Y, berarti Y-nya yang ada di dalam sini harus kita ganti dengan X kuadrat dengan min X. Kalau diganti dengan X kuadrat dan min X, sudah terus kita operasikan ya. Karena di sini min X jadi tandanya plus ya. Min sama min kan plus. Ya, konsep integral kan batas atas dikurangi batas bawah. Atasnya plus, bawahnya min, berarti di sini plus begitu. Nah, ini baru pekerjaan perubahan ya pada sisi variabel Y saja yang dibatasi oleh dua kurva. Kita baru bekerja pada satu langkah. Nah, langkah yang perubahan yang kedua, karena tadi X-nya konstan, jadi kita harus mencari perubahan terhadap X. Ya sudah, tinggal diintegralkan saja. Dengan cara yang sama, diintegralkan terhadap X. Setelah diintegralkan ketemu, ya, X pangkat 7 jadi X pangkat 8, 7 jadi 1/8 kali 3, 1/24. Dengan cara yang sama, dimasukkan saja X-nya 0, dan 1, terus kita selesaikan ya, batas atas sama batas bawah dimasukkan, diselisihkan, hasilnya 13/20. Nah, di sini terlihat ya pekerjaan kita ya, pekerjaan kita di sini sama tapi cuma berbeda batas. Nah, muncul lagi mungkin pertanyaan. Dari awal disebutkan bahwasanya mau mengiterasikan terhadap X dulu baru Y atau Y dulu baru X, itu hasilnya akan sama. Ya, begitu. Akan tetapi di sini, hati-hati ketika kita bekerja pada integral lipat 2 di mana dia non-rectangles ya. Bukan semua batasnya bukan berupa konstanta. Alangkah lebih mudahnya kita menyelesaikan integral rangkap 2 yang non-rectangles ini untuk diselesaikan dulu yang berupa integral yang pertama harus kita selesaikan itu adalah yang berupa batas berupa kurva. Baru nanti yang integral yang kedua batasnya berupa konstan begitu. Ini akan jauh lebih memudahkan gitu. Jadi kenapa kita lakukan ini? Biar kita mengevaluasi variabel-variabel yang berada di dalamnya itu sudah mengalami perubahan dan tereksekusi gitu. Alangkah lebih dan sebaiknya seperti ini gitu. Jadi variabel yang sebagai perubahan baru nanti kita iterasikan terhadap konstanta sebagai perubahan. Ini berupa batasnya kan fungsi, kita evaluasi seperti ini gitu. Pasti ada pertanyaan, kalau misalnya X dulu baru Y bagaimana? Ya, akan jauh lebih memudahkan. Hasilnya bisa seperti tahapannya itu akan jauh lebih memudahkan kalau kita mengiterasikan yang variabel dulu baru yang konstan daripada konstan dulu baru variabel begitu. Nanti hasilnya supaya yang namanya luasan harapannya berupa angka seperti ini ya, selalu positif berupa angka begitu. Jadi ini alternatif penyelesaian untuk kasus integral lipat 2 yang bukan persegi panjang. Jadi ada dua batas yang dibatasi oleh grafik pada perubahan salah satu, entah Y atau entah X. Kebetulan kasus ini yang Y. Nah, setelah mengetahui ada dua skema yang bisa kita temui ya dalam penyelesaian soal. Nah, di definisi 2.1 ini cuma memperkuat saja bahwasanya kita punya dua skema yang di atas tadi kita klasifikasikan ya, tipe 1 dan tipe 2 ya. Luas area tipe 1 yaitu ketika X-nya yang dia konstan. Nah, Y-nya berupa fungsi. Namun, kebalikannya kalau tipe 2 dia Y-nya yang konstan. Kebalikannya yaitu X-nya berupa fungsi. Dua itu saja yang akan kita jumpai pada integral lipat 2 begitu. Jadi ada dua skema ini yang kita coba untuk klasifikasikan. Oh, jadi kalau X-nya yang konstan berarti skema tipe 1 gitu. Tipe 1 dalam mencari integral dengan Y-nya yang berupa fungsi. Kebalikannya kalau kita punya grafik fungsi integralnya dia berupa batasnya itu yang fix, yang tetap itu yang konstan itu Y, maka dia masuk ke tipe 2 di mana X-nya masih berupa fungsi atau grafik yang menjadi batasnya. Ini cuma diperjelas saja.
Nah, lalu kemudian setelah punya skema tadi, terus diperjelas pada definisi. Nah, ini teoremanya, coba kita perkuat. Kalau tipe 1, yang X-nya tadi kan yang fix, begitu. Jadi, integralnya yang fix, yang belakangan, yang dx-nya yang di belakang, gitu. Jadi, tadi dari skema yang awal, gitu, kita punya dua tipe. Dan dua tipe ini sudah diatur kalau misalnya konstannya X, maka X-nya yang belakangan. Ya, sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi. Baru nanti kita evaluasi yang pertama, yang Y-nya, yang berupa batas kurva. Nah, kebalikannya kalau tipe 2, yang fix di sini dia Y-nya, ya Y-nya kita lakukan iterasi kedua gitu. Sebelumnya kita lakukan iterasi yang pertama terhadap X, di mana X-nya di sini dibatasi oleh dua kurva yang bukan konstanta. Jadi, di sini skema ini memperkuat ya, kalau kita punya ada konstan batasnya, itu kita iterasi paling belakang ya. Konstanta itu kita iterasi paling belakang. Yang pertama kita iterasi dulu yang bagian kurva yang dibatasi oleh masih variabel ya, kurva lainnya begitu. Jadi ini supaya pekerjaan kita jauh lebih mudah, sudah dijamin di teorema 2.2. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan seperti yang di awal tadi ya, definisi, teoremanya, cara menyelesaikan. Nah, di sini mencoba kita karena punya dua skema. Khususnya untuk yang non-rectangles, jadi yang wujudnya bukan persegi panjang, yang batasnya berupa grafik. Nah, di sini karena ada dua, jadi kita mau menggambarkan ya, wujudnya seperti apa sih kalau digambarkan. Terus kemudian bagaimana untuk kasus kalau misalnya muncul seperti itu, pengintegralannya seperti apa ya. Sebelumnya di atas sudah diselesaikan juga, cuma di sini karena ada dua skema, jadi dua algoritma berbeda pasti akan muncul juga gitu. Nah, ini kita bahas yang X-nya yang dia fix ya, X-nya dia konstan. Berarti di sini paling belakang dia batas dari X, yaitu A sampai B, begitu. Karena X-nya sudah fix. Nah, gambarnya seperti apa? Karena X-nya sudah fix ya. X ini kan disumbu X. Jadi di sini kalau X-nya sudah fix, ya sudah. X-nya misalnya berada di batas A sampai B, ini sebagai batas yang konstan. Tinggal nanti penggambarannya ya sama seperti yang sebelumnya. Ini kurvanya dimainkan saja. Sudah selesai gitu. Jadi di sini kalau kita mau apakah benar X itu batasnya A sampai B? Silakan digeser satu sub garis yang ada di tengah ini di batas paling mentok di kiri itu berada di angka A, digeser ke kanan mentok di angka B gitu. Karena kurva di sini masih dia berjalan dan bergerak, bukan fix ya. Jadi kita belum bisa melakukan pergeseran terhadap Y ya, di atas dan di bawah. Mungkin di sini di titik A di atasnya di kurva ini dan mentok di angka Y-nya yang sekian, tapi kalau digeser kurvanya ke angka lebih kanan, oh ternyata ini grafiknya turun, jadi kita tidak bisa melakukan penggeseran terhadap Y. Kalau X-nya fix, ya, kalau X-nya fix yang digeser ya hanya kita mentok di A dan mentok di B. Oleh sebab itu penggambarannya ya hanya integralnya A itu berhenti pada batas bawah A, batas atasnya B, itu saja. Nah, penggeseran ini hanya bisa dilakukan kalau dia nilainya fix, begitu. Nah, ini skema yang pertama ketika X-nya fix ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, seperti pada gambar yang sebelumnya ya. Nah, di sini kan dilihatkan pada skema yang satu ini ya, skema 1. Nah, skema 1 itu apa? Kalau X-nya fix. Nah, bisa dilihat di sini X-nya fix kan. Nah, dari X-nya fix di sini kan kita batasi dari A sampai B gitu misalnya. Mau berapapun 1 sampai 5, 7 sampai 10, yang penting X-nya fix. Nah, kita bisa menggeser nilai X ini paling kiri atau paling kanan mentok di angka A sama B saja. Tidak bisa lebih. Baru nanti kita integralkan yang kedua ini ya, yang Y, G2 dan G1. Yang kedua fix, yang pertama kita integralkan yang berada di bawah kurva terhadap perubahan yang Y ini tadi. Ini yang skema yang pertama ya. Jadi X-nya dia sudah fix, tidak berupa kurva. Makanya dia garis yang vertikal ke atas ya, konstan terus gitu. Jadi pergeseran yang ada di sini pasti mentok di angka A sama B saja. Ini yang skema pertama. Nah, dari skema pertama, ini contoh untuk skema yang pertama. Hitung integral
dari integral lipat 2xy, di mana di sini belum ditentukan mau x dulu atau y dulu terserah. Tapi di sini lihat batasnya di sini yang main x-nya masih berupa variabel atau masih berupa fungsi. Jadi di sini bisa dikatakan integral kita bukan atas persegi lagi gitu karena sudah ada batas yang berupa kurva di sini. Namun x-nya di sini dia sudah fix. Karena x-nya sudah fix, maka dia masuk ke dalam skema yang pertama atau tipe yang pertama. Ya sudah, kalau skema yang pertama difikskan nilai x-nya berada di angka berapa? Oh, 2 sama 4. Baru nanti y sama dengan setengah x dan y sama dengan akar x kita gambar. Nah, yang di sini kan ketika gambar y sama dengan akar x yang warna ungu. Ini sebagai y sama dengan akar x. Terus kemudian y sama dengan setengah x yang warna biru. Jadi yang akan kita cari ini adalah luasan yang berada di sini, ya, di sini. Nah, sudah gitu. Jadi di sini itu adalah luasan yang bisa kita lakukan pencarian. Nah, di sini ada garis tengah yang berwarna merah, itu adalah garis yang bisa kita geser ke kiri dan ke kanan. Tapi tidak bisa pada sumbu Y. Ya, ke kiri dan ke kanan itu apa? Sumbu X, karena sudah fix 2 dan 4. Maka dia masuk ke tipe 1 dalam penyelesaian soal kali ini. Nah, pengintegralannya juga masih sama sesuai dengan penyelesaian yang sebelumnya, cuma di sini kita mencoba untuk menfokuskan pada tipe 1 yang mana X-nya yang fix ya. X-nya yang fix ya sudah dengan cara integral yang seperti biasa ya. Sesuai dengan teorema yang sebelumnya kita wajib untuk akan mempermudah permasalahan kalau kita evaluasi integral yang pertama terhadap batas yang masih ada variabelnya atau berbatasan dengan kurva. Maka di sini dy dulu. Dengan cara yang sama diintegralkan terhadap y, dimasukkan batas yang paling atasnya akar x, paling bawahnya dia y sama dengan x, 1/2x ya sudah dimasukkan. Ini baru pekerjaan selesai di angka ini ya, terhadap perubahan y saja. Namun kita belum selesai mencari perubahan yang x. X-nya berupa konstan ya tinggal dimasukkan 2 sama 4 setelah diintegralkan ya. 4-nya ketemu berapa, 2-nya ketemu berapa, ini ketemu 4 ya ketika diintegralkan dimasukkan angka 4, ini dimasukkan angka 2, ketemu 11/6 sebagai hasil akhir ketika punya grafik dibatasi oleh dua kurva pada sumbu y-nya dan dibatasi oleh nilai yang fix atau konstan pada sumbu x-nya. Ternyata di sini kita bisa lakukan skema yang pertama bisa kita aplikasikan di sini dengan hasil 11/6 sebagai luasannya. Nah, ini contoh untuk yang nilai x-nya fix, y-nya berbatasan dengan dua kurva. Nah, ini adalah skema yang kedua. Ya, skema yang kedua dengan cara yang sama, tidak ada hal yang berbeda dari skema yang pertama, namun di sini bisa terlihat bahwasanya y-nya dia yang fix ya. Kalau tadi x-nya fix berada di AB, y-nya berada di CD. Jadi batasnya yang x itu malah yang awalnya konstan jadi berupa fungsi ya, dua fungsi. Jadi kalau bisa digambarkan, nah di sini yang fix apa? Oh, yang fix y-nya berada di kurva C dan D gitu. Nah, ini di fix gitu. Kurvanya dia berupa garis yang fix itu berarti dia yang selalu horizontal. Kalau tadi vertikal karena x-nya yang fix. Nah, baru nanti di sini x-nya dibatasi oleh kurva yang mungkin berkelok-kelok seperti ini. Jadi di sini karena wujudnya seperti ini tidak persegi lagi. Nah, bisa kita sebut sebagai integral lipat 2 atas non persegi di mana batas yang kita inginkan di sini ya, ini x-nya berupa dua grafik yang dibatasi oleh dua grafik. Dan yang C dan D-nya sudah fix ya. Ini disebut sebagai skema yang kedua, berbeda yang skema pertama tadi, x-nya yang fix, di sini y-nya yang fix di angka C dan D. Maka di sini grafiknya grafik yang fix-nya di sini horizontal. Nah, di sini representasi geometrinya kalau kita punya skema yang kedua ya, skema yang kedua wujudnya seperti ini ya, karena y-nya di sini sudah fix berada pada angka C sama D ya, C sama D gitu. Jadi kita bisa melakukan garis merah ini penarikan ke atas dan ke bawah. Kalau tadi kan X ke kanan dan ke kiri, ini ke atas dan ke bawah. Mentoknya di mana? Pasti di angka C sama D saja. Tidak mungkin lebih gitu. Tapi di sini kurva yang X dibatasi oleh dua grafik yang berbeda sehingga wujudnya tidak persegi lagi ya. Perbedaan dengan yang pertama tadi, kita bisa lakukan penggeseran ke atas ke bawah ini
ini yang ke atas ke bawah, jadi CD-nya yang sudah pasti fix. Yang pertama hanya ke kanan dan ke kiri gitu, berbatasan pada A sama B. Jadi perbedaannya ingat, jadi karena ada dua skema, ada dua kasus yang berbeda, jadi penyelesaiannya juga algoritmanya akan berbeda. Nah, di sini contoh ya, contoh kalau kita punya integral rangkap ya, lipat 2, tapi dia di sini tidak diketahui mau dikerjakan X dulu atau Y dulu, berarti bebas. Ya, tapi ingat di dalam soal ini, di sini ada Y yang masih dibatasi oleh ini, 2 kurva. Dan X-nya dan ada Y-nya juga sama dengan 3. Ingat di sini. Ini kan tidak terlihat X-nya nggak konstan, apa Y-nya yang nggak konstan, kita masih belum tahu gitu. Jadi ada kasus soal di mana kita harus mencari sendiri wujud soal kita itu yang konstan di X atau di Y-nya. Secara selintas di sini Y-nya yang konstan. Ya, tapi Y-nya di sini juga dibatasi oleh min X juga. Min X plus 1, X plus 1 begitu. Lalu X-nya bagaimana begitu? Apakah ada jaminan kalau Y-nya sama dengan 3? Lalu batas atasnya berapa? Batas bawahnya berapa? Begitu. Jangan-jangan Y ini sebagai batas yang berada di bawah atau batas di atas, kita masih belum tahu ya. Berbeda dari soal sebelumnya, X-nya diketahui 2 batas, Y-nya diketahui 2 batas, terus ketahuan juga dia mana yang berupa kurva, mana yang konstan, dia jelas. Tapi ada tipe soal yang kita harus mencari tahu sendiri. Batasnya itu yang konstan itu siapa? Baru kita pakai skema 1 atau skema 2. Gitu. Kalau di sini kan masih belum jelas gitu. Jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan penyelesaian dalam kasus ini adalah mencari batasnya. Setelah ketemu batas baru nanti kita bisa pakai skema 1 atau 2. Nah, batas ini bisa kita cari dengan cara apa? Ya dengan cara penggambaran atau geometri. Soal kita coba kita gambarkan ya. Coba kita gambarkan batasnya nanti kelihatannya di mana gitu. Dan di sini gambarnya bisa kita lihat. Untuk Y sama dengan 3, dia wujudnya grafik seperti ini. Ya, berada di sini. Yang paling mudah dulu saja kita gambarkan ya. Karena Y sama dengan 3 tidak ada batasan ya. Yang penting dia Y konstan, horizontal, Y sama dengan 3. Ini berupa grafik yang berada di horizontal Y dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, grafiknya ini masih panjang sekali. Ini baru satu batas. Next, kita hitung batas yang selanjutnya. Y sama dengan min X plus 1. Y sama dengan min X plus 1. Atau misalnya kalau kita lebih memudahkan ya, kita bisa wujudkan dalam X sama dengan 1 plus Y. Boleh, terserah ya. Mau Y-nya sama dengan atau X-nya sama dengan, yang penting dalam penggambaran ketemu dan memudahkan. Nah, di sini Y sama dengan min X plus 1. Nah, di sini kan Y sama dengan min X plus 1, atau kita bisa representasikan X sama dengan 1 min Y. Jadi wujudnya seperti ini. Nah, karena di sini dia tidak berbatas ya, tidak berbatas. Jadi ya sudah. Gitu. Jadi di sini grafiknya kita. Ya, dari min tak hingga sampai tak hingga yang wujudnya miring seperti ini. Nah, sudah, terus next. Jadi ada satu ketemu titik potong di sini. Batas yang ketiga, ya, Y sama dengan X plus 1. Di sini, Y sama dengan X plus 1 atau X sama dengan Y min 1. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, setelah ini kan ketemu. Ya, ketemu, oh wujud area kita yang dibatasi oleh permintaan soal ini, itu dibatasi oleh 3 kurva. Y sama dengan 3, Y sama dengan X plus 1, Y sama dengan min X plus 1. Ini ketemu 3 garis yang ujung-ujungnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Namun dari ketiganya ketemu 3 titik potong. Tepat di angka ini, ya 1.1, tepat di angka ini 2,3, tepat di angka min 2,3. Nah, di sini terlihat, ya sudah terlihat jelas. Di sini yang konstan siapa? Oh, pasti nilainya hanya ada konstan di angka variabel yang Y. Ya, sumbu Y, dia konstan. Kenapa? Karena berhenti di angka 1 sampai 3 saja. Ya. Kita bisa ketahui di sini, ya. Berarti di sini oh, Y-nya berarti memang konstan. Nah, lalu X-nya ya sudah, X-nya kan dibatasi oleh kurva yang miring ini. Ya, min X plus 1.
Nah, X-nya yang kedua dibatasi oleh segitiga yang ini dibatasi oleh yang di sini ya. Y sama dengan X plus 1. Nah, di sini terlihat, oh, jadi meskipun even di sini soalnya tidak diketahui, kerjakan X dulu atau Y dulu, bebas. Tapi lihat dulu di batasnya. Oh, batasnya di sini masih ambigu, kita harus masih mencari dan meyakinkan dulu, mencari batas benar nggak Y-nya yang fix, atau jangan-jangan X-nya yang fix. Kalau yang fix kan dikerjakan belakangan. Ya, itu mudah. Tapi di sini ada soal ya. Ini pekerjaan kita ditambah soalnya berlevel. Kalau tadi level dasar, ini agak menengah. Kita harus mencari batasnya baru kita menentukan integralnya. Gitu. Kalau sudah ketemu seperti ini batasnya, ya sudah, kita bisa lihat yang fix yang mana. Kita kerjakan belakangan, baru yang belum fix dibatasi oleh dua kurva, kita kerjakan yang pertama. Itu integral yang skema yang ini yang skema yang kedua. Ya, penyelesaiannya di bawah ini. Nah, karena pakai skema yang kedua, sudah kita evaluasi di atas, gambarnya seperti apa, batasnya, wujudnya, geometrinya seperti apa, terlihat. Yang fix itu adalah yang Y kita kerjakan belakang. Baru di sini yang X. Ya, yang X karena fungsi kita 2X min Y kuadrat. Ingat, ketika di sini X, ya, X-nya di sini yang dilakukan batasan. Ya, X-nya di sini dilakukan batasan. Kalau tadi ketemu Y sama dengan, kalau di sini Y sama dengan min X plus 1 kalau nggak salah, sama Y sama dengan X plus 1 begitu. Nah, di sini kan baru Y sama dengan, berarti Y-nya kan yang berubah dari sini ke sini. Tapi di sini ketika X melalui gambar tadi kelihatan, dia dibatasi oleh dua kurva, maka batas yang harus direpresentasikan di sini juga harus X sama dengan. Maka di sini ketika Y sama dengan min X plus 1, gitu, kita ubah. Ya, harus sama dengan X sama dengan 1 min Y atau Y min 1. Jadi di sini ketemu X-nya harus dilakukan perubahan. Ya, perubahan apa? Batas. Kalau tadi kan soal kita Y sama dengan gitu, berarti ini kan melakukan perubahan itu yang dari Y1 ke Y2. Tapi di sini perubahan di soal kita yang berubah dibatasi oleh dua kurva adalah X. Maka harus ada X1 dan X2. Nah, X1 itu apa? Ya, representasi dari ketika punya Y sama dengan min X plus 1 dan Y sama dengan X plus 1, ya kita cari X sama dengan Y min 1. Nah, X sama dengan Y min 1. Dua ruas kita sama-sama selisihkan dengan angka 1. Baru ketemu X sama dengan. Nah, di sini juga ketemu X sama dengan 1 min Y. Gitu. Jadi, dua batas ini kita harus cari lagi. Jadi, ini soalnya memang harus menuntut kita mencari batas dari awal sampai akhir karena tidak diketahui di soal. Nah, ini yang sering sekali muncul di dalam soal-soal yang medium sampai tingkat bisa dibilang tingkat sulitnya di sini gitu. Salah memasukkan batas pasti akan fatal dalam ke belakang. Jadi hati-hati dalam mencari batas, menentukan batas, geometri batasnya seperti apa, baru kita tinggal menghitung. Kalau sudah ketemu itu semua, menghitungnya nanti tinggal gampang begitu. Nah, di sini sudah diintegralkan terhadap X, maka harus X sama dengan. Nah, X sama dengan berapa? 1 min Y, X sama dengan berapa? Y min 1. Nah, di sini representasinya ini mohon maaf salah dalam pengetikan ya. X sama dengan 1 min Y dan ini X sama dengan, karena 1 min Y udah berarti Y plus 1. Y min 1. Y min 1. Jadi ini sebagai batasnya. Nah, jadi di sini saya revisi. Setelah diintegralkan terhadap X, ternyata di sini batasnya ya harus X sama dengan. Gitu. Setelah X sama dengan selesai diintegralkan, ini baru separuh pekerjaan kita terhadap perubahan X. Dan perubahan Y-nya dia konstan, ya mudah saja kita tinggal memasukkan angka 1 dan angka 3, kemudian diselisihkan. Nah, ketemulah min 68/3, karena di sini mutlak ya, luasan berarti dia bisa dicari atau luasan kita berada di area yang negatif, bisa dilihat tadi ya, bisa dilihat ada area yang negatifnya, jadi kita hanya berada di area negatif, tapi secara luasan dia pasti 68/3, tidak mungkin negatif. Ini hanya nilai saja ya, berada di kurva mana kita berada, tapi secara nilai dia pasti nilainya positif ya karena luasan. Jadi di sini yang perlu ditekankan, contoh yang kali ini berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Hati-hati dalam mencari batasan, menentukan batasannya seperti apa, baru nanti kita pakai skema 1 atau skema 2. Begitu. Jadi, kalau kita bekerja pada batasan DX, berarti yang berubah X
Nah, batasnya harus X sama dengan dan X sama dengan. Jangan sampai kita merubah terhadap X interval yang kita berikan, ya, batasan yang kita berikan masih dalam Y-nya. Jadi hati-hati di sini, pasti batas di awal akan salah perhitungan, ke belakang nanti akan fatal begitu dalam mencari batas. Nah, dari contoh yang di atas tadi pasti muncul dalam pertanyaan kita, kalau kita punya kasus, kalau misalnya ternyata yang diminta di soal X dulu baru Y, tapi kita kerjakan Y dulu baru X, apakah bisa? Gitu. Lihat lagi dalam kasus soal tersebut, ya. Apakah bisa kita melakukan penghitungan atau iterasi secara terbalik begitu. Nah, di sini order, ya. Ordernya dia dari pengintegralan itu kita balik, ya. Di soal ini X dulu baru Y. Lalu bagaimana kalau misalnya kita selesaikan Y dulu terus baru X begitu? Apakah bisa? Apakah jangan-jangan ini akan jauh lebih mudah? Kemungkinan ada soal yang seperti ini gitu. Jadi jebakan juga kalau kita harus mengevaluasi X dulu baru Y. Kenapa kalau X dulu ini tidak bisa diselesaikan gitu? Soal ini tidak bisa diselesaikan. Gitu. Meskipun secara kasat mata, oh ini harusnya benar begitu. X dulu, kenapa? Karena batasnya ini juga masih dalam variabel gitu. Jadi sah-sah saja kita selesaikan sesuai dengan aturan yang pertama. Balik lagi di sini, ya. Wujud geometri kita, mungkin bisa ini diselesaikan, tapi bahkan mungkin akan jauh memudahkan pekerjaan kita kalau kita punya soal seperti ini tapi kita kerjakan terbalik. Toh di atas sudah dijamin bahwa kalau kita mau integral terhadap X dulu baru Y atau kebalikannya, pasti hasilnya nanti akan sama. Namun di sini yang menjadi permasalahan, memudahkan yang mana begitu. Jadi di sini ada kasus ketika soalnya diminta seperti ini tapi kita coba selesaikan kebalikannya. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini grafik yang kita miliki baik X atau Y-nya, ya, dua-duanya kita bisa melakukan penarikan, ya. Entah ini ke atas atau ke bawah, ke kanan dan ke kiri, kita bisa melakukan penarikan. Maka sah-sah saja atau bahkan mungkin memudahkan kita penyelesaian kalau misalnya dibalik begitu. Jadi ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri masih bisa dilakukan. Nah, ini makanya kita coba alternatif kalau kita balik. Di soal mintanya X baru Y. Nah, nanti kalau kita balik bagaimana begitu. Nah, karena tadi X dulu baru Y, ya, soal kita kan seperti ini. X dulu baru Y dengan batas X-nya ya 1 sama setengah Y, begitu. Jadi kalau kita mau mengubah, jangan lebih mudah begitu, karena fungsi eksponensial. Nah, di sini kita ubah Y dulu terus baru X. Nah, kalau Y, ingat di sini batasnya juga harus disesuaikan. Tidak boleh kita mengubah, oh ini X, batasnya X kan 1 sama setengah Y. Tiba-tiba diubah mau Y dulu, tapi di sini batasnya masih sama, 1 sama setengah Y. Nah, rata-rata kesalahan yang sering digunakan, kesalahan yang sering terlewatkan, kita sudah mengubah X dulu jadi Y dulu jadi X, tapi batasnya tidak berubah. Batasnya tidak dilakukan konversi lagi. Jadi di sini kesalahan cukup fatal juga, selain kita harapannya ingin mempermudah tapi malah karena kekurang telitian, ya, jadi di sini malah menjadi kesalahan fatal di awal, karena batas juga kesalahan fatal begitu. Jadi di sini kan jauh lebih mudah 0 sampai 2x begitu. Ya sudah dengan cara pengintegralan biasa, ya. Di sini cuma mau ditunjukkan bahwa algoritma terbalik itu juga masih bisa kita lakukan selama ini masih memudahkan, tapi hati-hati ya, batasnya di sini juga harus dilakukan perubahan, ya. Integral biasa bekerja pada X-nya yang belakangan karena X-nya yang konstan sesuai dengan rules yang tadi sudah, ya, 2 skema. Kalau yang konstan itu dikerjakan belakangan. Nah, sudah begitu, ya. Kalau X-nya juga harus dilakukan konversi gitu. Jadi takutnya nanti Y-nya batasnya 0 sampai 2 di sini, Y-nya 0 sampai 2 di sini malah dimasukkan 0 sampai 2 lagi gitu. Jadi ketika melakukan istilahnya perbedaan skema, awalnya skema tipe 1 ke skema tipe 2, fungsinya juga diingat harus mau Y dulu atau X dulu, tapi di sini ya batas fungsinya harus dilakukan konversi. Mau Y-nya juga dilakukan konversi, mau X-nya juga dilakukan konversi, ya. Jangan sampai kita
malah bekerja ingin mempermudah, tapi hal yang fundamental seperti ini terlewatkan. Jadi cukup berbahaya. Yang penting kalau X ya yang batasnya yang diubah ya harus dalam variabel X gitu. Kalau Y-nya yang berubah juga Y-nya harus diperhitungkan. Y berapa sampai berapa. Kalau X-nya di sini kan di awal tadi sudah dari grafik 0 sampai 1. Oh iya fix gitu. Bahkan di sini Y-nya, ya, Y-nya dari 0 sampai 2X ya sudah tinggal 1 sama ketika X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan setengah Y, ya sudah 1 sama dengan setengah Y. Ya, X-nya 1, ya X-nya di sini berarti 2X sama dengan Y, begitu. Nah, sudah begitu. Y-nya dimasukkan dari X-nya sama dengan, ya sudah pasti di sini ketemu 0 sama dengan 2X, begitu. Ya, sudah nggak ada hal yang menarik lagi mencari batas, yang penting yang fundamental ketemu angka 0 sama 2X sudah bisa di sini ya. 0 yang kemungkinan Y-nya sama dengan 2X ya. Yang kemungkinan hanya 0 dan 2X saja begitu. 0 dan angka 1 seperti yang grafik yang di atas ketemu luasan E-1. Ya, jadi kita bisa melakukan maksudnya perhitungan terbalik ya dari yang diminta soal. Selama memudahkan, ingat batasnya juga harus berubah. Baik Y berupa kurva, baik X berupa konstanta, semuanya berubah. Nah, di sini setelah kita mengetahui, oh ternyata ada kasus permasalahan yang kita bisa evaluasi. Mau dikerjakan X dulu, baru Y di atas. Ternyata saya mengerjakan Y dulu, baru X, atau kebalikannya. Nah, apakah ini ada jaminan nih hasilnya sama? Nah, ini contoh ya, ketika kita punya, tidak diketahui di soal, terserah mau X dulu, mau Y dulu, nggak ada masalah. Tapi yang di sini yang kita patut curigai, apakah nanti hasilnya sama meskipun sudah ada teorema sebelumnya dia ngomong kalau mau dikerjakan X dulu baru Y dulu baru X pasti hasilnya sama. Nah, di sini kita evaluasi untuk yang tipe 1 dan tipe 2. Coba kita lakukan perhitungan. Ternyata setelah kita lakukan perhitungan di sini hasilnya sama ya. Jadi yang diminta soal X dulu baru Y, tapi kita belajar di teorema di atas juga sudah dijamin. Coba kita lakukan pembuktian di soal salah satu kasus khusus saja di sini. Ternyata mau dibalik juga hasilnya akan sama. Gitu. Jadi di sini ya sudah ingat di sini kalau di sini nggak ada dituliskan fungsinya berapa gitu berarti di sini 1 ya. Karena 1 ya saya tidak tuliskan di sini. Ingat di sini Y-nya yang berubah. Jadi harus Y sama dengan, oh kalau Y sama dengan kan gampang. Udah setengah X kuadrat, ya udah setengah X kuadrat, Y-nya sama dengan 2X begitu. Terus kemudian tipe 1 0 sampai 4 ya. Tinggal dimasukkan saja ya di sini karena hanya diketahui 2 equation ini saja kita bermain cuma 2 equation di sini ya. Setengah X kuadrat kan ini sama-sama dengan Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan 2X begitu ya. Ya sudah kita tinggal melakukan X kuadrat sama dengan 4X ya begitu. Terus ini kita coba pindahkan ruas ya. X kuadrat min 4X. Jadi di sini kalau difaktorkan bisa kita ubah menjadi X. Jadi X min 4. Jadi di sini X-nya ya berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sampai 4. 0 sampai 4 yang tinggian mana? Yang tinggian 4, yang bawahan 0. Berarti batasnya 4 dan 0. Begitu. Jadi kita hati-hati ya. Soal ini masuk dalam soal yang tingkat tinggi ya. Fungsinya tidak diketahui ya udah pasti angka 1 gitu. Tapi batas X-nya berapa, Y-nya berapa tidak detail, tidak dijelaskan. Jadi kita harus cari batasnya sendiri baru kita masukkan skema 1 atau skema 2. Kalau kita mau pakai skema 1 ya yang X-nya yang fix. Berarti X-nya yang kita masukkan 0 sampai 4, Y-nya kita masukkan berupa batas kurva. Pengintegralan biasa ketemu. Nah, kalau kita pakai skema yang kedua ya, skema yang kedua ya sudah gitu. Karena ini fungsinya 1 tidak ada di soal berarti 1 kali dx. Nah, dy-nya yang fix ya, dy-nya yang fix. Nah, batas x-nya berapa begitu ya. Sudah kita tinggal mencari ya. Mencari karena di sini yang diketahui y sama dengan setengah x kuadrat begitu ya. Sudah di sini tinggal dicari x kuadrat sama dengan 2y begitu, x sama dengan akar 2y gitu. Ini batas yang salah satunya begitu. Nah, di sini ada lagi yang kedua y sama dengan 2x begitu. Terus kemudian ketemu karena di sini perubahan terhadap x ya, berarti ya harus x sama dengan
ya, setengah Y. Kelihatan nggak ya? Kelihatan gitu. Jadi di sini terdapat dua batas yang X sama dengan. Karena ini perubahannya terhadap X, ya harus ketemu sampai X sama dengan. Baru kita bisa masukkan X sama dengan ini sebagai batasnya. Ya, setengah Y sama akar 2Y. Sudah gitu. Baru kemudian kita evaluasi Y-nya ya. Y-nya sama dengan 0 sampai 8 ya. Sama dengan cara yang seperti ini. Ketemu 0 sampai 8 ya. Karena kita punya Y yang sama begitu ya sudah. Tidak ada hal yang menarik lagi di sini, ketemu 0 sampai 8 diintegralkan, selesai begitu. Nggak ada hal yang baru lagi di sini ya. Oh, ketemu dua angka yang sama, jadi memberikan jaminan ya. Kalau kita punya kasus mau diselesaikan yang mana dulu, ternyata di sini hasilnya sama ya, tidak akan mengubah fungsi yang kita miliki begitu ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, jaminannya memperkuat penyelesaian kita tanpa ada ragu lagi. Kalau ada kasus mau diselesaikan mana dulu, tidak ada masalah. Yang penting di sini adalah ketika kita mengubah mau Y dulu atau X dulu atau kebalikannya, semua batasnya di sini harus dirubah atau disesuaikan ya. 0 sampai 4, 0 sampai 8. Jadi di sini ketemunya 1/4 Y kuadrat min 2Y, begitu sudah. Nah, sudah, karena Y kuadratnya tadi sudah Y-nya tadi sudah ketemu ya sudah gitu. Jadi di sini Y 1/4 Y min 2. Jadi di sini 1/4 plus 1/4 Y, jadi Y sama dengan 8. Gitu. Jadi tidak ada hal yang fundamental di sini. Yang penting kita harus bisa mencari nilai batas-batasnya. Baru kita main dia yang skema 1 atau skema 2. Nah, di sini berupa geometri, dua skema yang coba kita sudah evaluasi. Kalau secara analitik tadi perhitungan sama hasilnya, tapi secara geometri apakah wujud gambarnya sama? Sama gitu. Karena luasannya sama, tinggal apa di sini ya? Bisa dilihat di sini batasnya ya. Batasnya wujudnya juga sama begitu. Gambarnya juga area sama, pasti gambarnya sama. Jadi mau yang fix X aja atau Y saja, baru kita lakukan perhitungan pasti gambarnya sama ya. Ini skema 1, ini skema 2, tidak ada permasalahan. Tinggal yang bisa digeser ke kanan dan ke kiri, ini yang versi ya, versi yang vertikalnya, yang ini versi horizontalnya gitu. Tidak ada perubahan dalam gambar saja. Cuman kita melakukan perubahan penggeseran ini ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah, faktanya sama, grafiknya hasilnya sama. Baik, itu tadi pembahasan terkait integral lipat, khususnya integral lipat 2 atas persegi dan persegi panjang beserta contoh-contoh kasus yang muncul, penyelesaian kasus-kasus yang muncul dari medium tingkat dasar, medium sampai yang tingkat tinggi, kasus-kasus yang muncul seperti itu. Jadi hati-hati dalam menentukan batas kalau memang iterasinya harus diubah pakai skema 1 atau skema 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.